Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reri Ritmayanti SPD, nomor UKG 2015021777721. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023. Program Studi Seni Rupa Universitas Negeri Surabaya. Video PPL siklus kedua pada siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 5 Sungai Penuh dengan materi seni rupa 3 dimensi, mengenal jenis dan unsur seni rupa patung. Selamat menyaksikan. Kesempatan sama yang di atas untuk seperti biasa ya, kita belajar hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, silakan doa dulu kepada ketua kelas. Silakan Rizky. Siap, Dra. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Sebelum Ibu menjelaskan materi pelajaran hari ini, Ibu ambil absennya dulu. Sepertinya hadir semuanya ya. Azia, Aurelia Renata. Ya, sepertinya hadir semuanya. Alhamdulillah hari ini lengkap semuanya siswa Ibu, sehingga tidak ada yang izin. Setidaknya pembelajaran kita hari ini bisa berlangsung karena kehadiran kita sudah lengkap. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kemarin Ibu sudah materi pelajaran kita kemarin apa? Seni rupa 2 dimensi. Seni rupa 2 dimensi. Apa yang ditugaskan kemarin? Membuat masih ingat apa itu seni rupa 2 dimensi? Apa itu? Seni rupa 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki unsur panjang dan Ya, karya seni yang mempunyai unsur panjang dan lebar itu adalah karya seni 2 dimensi. Jadi hari ini materi pelajaran kita hari ini adalah mengenal jenis dan unsur seni rupa patung. Sebelum Ibu menjelaskan, siapa pernah yang melihat patung? Pernah? Saya rasa semuanya kita sudah melihat patung. Ya, patung itu ada beberapa jenisnya. Apa saja jenisnya? Patung religi, patung arsitektur, patung monumental, patung kerajinan, Dan patung dekorasi atau hiasan, patung seni, patung miniatur. Dan itu adalah salah satu contoh daripada jenis daripada seni rupa patung. Jadi kita lihat
Jadi sebelum Ibu menjelaskan video pembelajaran, tentu kita harus tahu tujuan pembelajaran kita apa. Jadi dengan adanya pembelajaran kita ini, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis dan unsur seni patung dengan memanfaatkan teknologi, keaktifan, kerjasama, dan toleransi dalam kelompok. Nah, silakan perhatikan video di depan. Patung berdasarkan bentuk. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe ya sobat. Terima kasih. Patung adalah salah satu karya seni rupa yang berwujud 3 dimensi dalam bentuk visual sebagai hasil ekspresi jiwa manusia yang diciptakan dengan berbagai bentuk dan mengandung nilai estetika atau nilai keindahan. Ada berbagai jenis patung yang bisa kita kenali, baik berdasarkan bentuk maupun wujudnya. Dilihat dari bentuk, patung dibedakan menjadi beberapa macam, dari patung religi hingga patung kerajinan. Berikut ini penjelasannya. 1. Patung religi. Ini adalah karya seni patung yang dibuat sebagai media atau alat untuk melakukan kegiatan keagamaan. Orang zaman dahulu membuat patung sebagai simbol perwujudan dari para dewa-dewa dan mereka mencoba menggunakan patung sebagai media untuk berhubungan dengan dewa-dewa mereka. 2. Patung monumen. Ini adalah karya seni patung yang dibuat sebagai media untuk mengenang suatu kejadian yang terjadi di suatu tempat atau untuk mengenang seorang tokoh yang besar. Bisa juga sebagai simbol kebesaran bagi suatu tempat. 3. Patung arsitektur. Ini adalah karya seni patung yang dibuat untuk menghias suatu bangunan. Biasanya patung ini dibuat menyatu dengan sebuah bangunan. Contoh dari patung jenis ini adalah bangunan-bangunan zaman Romawi yang banyak terdapat patung di pilarnya. 4. Patung dekorasi. Seperti halnya patung arsitektur, patung ini juga merupakan karya seni patung yang digunakan untuk mempercantik tempat atau ruangan. Biasanya terdapat di taman, di depan rumah, di parak dan bisa juga sebagai hiasan dalam ruangan. 5. Patung seni. Ini adalah karya seni patung yang murni untuk dinikmati keindahannya. 6. Patung kerajinan. Ini adalah karya seni patung yang memiliki tujuan komersial atau diperjualbelikan. Nah, jadi itu adalah video pembelajaran tentang seni rupa patung. Sama yang kamu sebutkan tadi, jenis-jenis patung itu berdasar bentuknya itu ada patung religi, patung apa lagi? Monumen, ada patung seni, dan ada patung dekorasi. Itu berdasarkan jenis dan bentuknya. Jadi, dari sekian bentuk patung itu dapat dijelaskan mengenai seni rupa patung ini. Jadi patung itu merupakan salah satu karya seni rupa 3 dimensi karena memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dinikmati dari segala arah dan dikenal sebagai seni bentuk yang mengandung nilai keindahan pada hasil karyanya. Jadi kalau kita melihat di sini, seni patung tentu ada yang namanya terdapat nilai-nilai keindahan yang ada pada seni patung ya. Kalau di sekitar kita ini apa saja patung apa yang pernah kita lihat? Patung apa? Pahlawan. Kalau di dekat pasar itu apa namanya patung? Itu termasuk apa di monumen? Termasuk patung monumen. Jadi itu adalah jenis-jenis patung. Kemudian dijelaskan sedikit jenis patung berdasarkan fungsinya: patung religi, patung arsitektur, patung monumen, patung kerajinan, patung dekorasi, patung seni, patung miniatur. Kemudian dari jenis patung ada juga dilihat dari bentuknya. Dari bentuknya ini ada corak imitatif, corak deformatif, corak non figuratif, yang nantinya penjelasannya bisa kamu lihat pada materi yang sudah Ibu kasih. Nah, kemudian ada unsur seni rupa patung. Unsur seni rupa patung ini sama dengan unsur seni yang ada pada seni rupa 2 dimensi. Apa saja? Garis, ruang, volume, warna, tekstur, terang, bentuk. Ya, jadi unsur seni rupa ini biasanya unsurnya sama. Ada garis, ruang, volume,
pernah kita lihat kalau orang religi ini kan ada orang yang beragama Buddha kan menyembah patung, apalagi yang beragama apalagi Hindu, Konghucu, itu merupakan jenis patung yang seperti gambar patung religi. Kemudian dari kelima patung ini, tentu kita pernah melihat patung yang gambar burung garuda itu apa? Patung pahlawan. Mau termasuk jenis patung monumen. Jadi semuanya ini ada fungsinya masing-masing dari setiap patung yang Ibu jelaskan. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Ada yang mau ditanyakan? Di sekitar kita, tentu patung yang ada di sekitar kita itu banyak. Jadi kalau kita melihat patung-patung itu pahlawan. Kenapa orang bikin yang namanya patung pahlawan? Untuk mengenal jasa para pahlawan. Nantinya kita sebagai anak cucunya tahu ini adalah bentuk patung pahlawan kita, termasuk patung revolusi. Kemudian kita di sini berdiskusi kelompok. Nanti dibagikan kelompok. Nanti duduknya kelompok ya. Kelompok 1, Tika Adamsari. Mana Tika Adamsari? Tata Lestari, Karya Raditama, Puspita Sari, Nadila. Silakan duduk di kelompok yang ini. Ibu akan membagikan KBD untuk masing-masing kelompok. Nanti di sini kamu akan mengamati gambar yang Ibu bagikan, ya. Kemudian kamu jelaskan dan jawab pertanyaan yang sesuai dengan KBD-nya. Waktu ini, waktu untuk mengisi KBD-nya sangat singkat. Masih waktu itu cuma 10 menit. 15 menit. 15 menit. Kemudian di sini langkah-langkahnya di sini. Silakan kamu perhatikan gambar yang ada pada KBD masing-masing. Ini boleh kamu lihat gambar ini. Nah, silakan, ini ada contohnya juga. Nanti di sini silakan kamu perhatikan. Ini kelompok 2, silakan perhatikan gambar ini. Nanti kamu boleh kamu ini yang ini. Nah, aspek penilaian di sini nanti Ibu nilai pada bagaimana cara kita mempresentasi, ya. Yang kedua, dalam segi bahasanya bagaimana kamu menjelaskan. Yang ketiga, bagaimana kamu menjawab pertanyaan benar salahnya seperti apa. Kemudian intonasinya, ya. Jadi Ibu akan menilai langsung pada saat kita berpresentasi. Jelas? Silakan dikerjakan.
gambar patung yang tertara di atas. Corak imitatif. 3. Jelaskan unsur-unsur yang terdapat pada seni patung tersebut. Garis, ruang, volume, warna, tekstur, gelap terang, bentuk. Sekian presentasinya. Apakah ada pertanyaan? Nah, silakan kelompok 1 menanggapi. Izin bertanya. Jelaskan fungsi patung monumental. Patung monumental adalah patung yang Berfungsi sebagai peringatan bagi seseorang tokoh atau suatu peristiwa sejarah. Nah, jadi kita lihat dari presentasi kelompok 2. Tadi kita tangan dulu. Kelompok 2 sudah menyajikan hasil diskusinya dengan jelas, ya. Dari segi intonasinya, walaupun agak ada sedikit yang ini, itu sudah biasa ya. Karena kadang-kadang kita ini pada saat menampilkan sesuatu terasa gugup atau apa, itu wajar. Saya rasa penampilan dari kelompok 2 sudah menampilkan. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Pada pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui tentang karya seni patung pada gambar kedua dan fungsi serta jenisnya? Jawaban dari kelompok kami, jenis patung tersebut termasuk ke dalam patung miniatur dan fungsinya sebagai hiasan meja, rak buku atau koleksi seni. Pertanyaan kedua, sebutkan jenis patung yang tertera di atas. Patung di atas termasuk ke dalam jenis patung miniatur. Pertanyaan ketiga, jelaskan unsur-unsur yang terdapat pada patung tersebut. Jawaban kelompok kami, jenis-jenis unsur yang terdapat pada gambar tersebut: tekstur, gelap terang, warna, bentuk, dan volume. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, silakan kelompok 2 bertanya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan patung miniatur. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Patung miniatur merupakan tiruan suatu bangunan, arka, atau bentuk lainnya dalam bentuk yang lebih kecil. Ada lagi yang ingin menanyakan? Oh, itu bertanya. Dan apa yang dimaksud dengan tekstur di unsur-unsur yang berupa patung? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tekstur adalah sesuatu yang dapat dirasakan atau diketahui lewat sentuhan. Bagaimana kelompok 1? Sudah selesai menit tangan. Jadi dari penampilan kelompok terakhir ini sudah bisa dijelaskan dengan baik apa yang telah didiskusikan menurut kelompoknya masing-masing. Sudah dijelaskan benar atau salahnya jawaban yang mereka berikan. Kemudian dari intonasinya juga bagus, Ibu lihat. Jadi sekali lagi kita tepuk tangan untuk kelompok kita. Nah, jadi kita sudah melaksanakan diskusi kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang silakan dikumpulkan LKPD-nya masing-masing. Kembali duduk di tempat semua. Ini aja.
Dari segi kamu menyampaikan materinya, bahasanya, intonasinya itu sudah Ibu nilai. Jadi sebelum Ibu melakukan penutup ini, pembelajaran kita hari ini, tentu kita harus tahu pembelajaran kita hari ini apakah sudah dipahami atau belum? Sudah pahami pelajaran kita hari ini? Sudah? Mengerti tidak apa yang Ibu jelaskan tadi? Mengerti? Jadi Ibu atur nilai perorangannya juga di sini. Jadi ada evaluasi untuk kamu sendiri. Kita lakukan kertas. Silakan kamu tulis di sini, ya. Ini jenis sepatu apa? Silakan. Pertama, silakan tulis soal yang pertama. Silakan. Jelaskan. Ini patung apa? Monumen. Kemudian ini patung apa? Sudah apa ya? Apa jenisnya sendiri? Apa ini apa? Sendiri. Jadi silakan kamu tulis jenis-jenis patung yang kita ketahui. Silakan dicatat jenis patung yang kamu ketahui. Dari pembelajaran kita tadi, Ibu tanyakan apa jenis-jenis patung yang kita pelajari tadi. Silakan dicatat. Ya, Sudah? Jadi sudah semuanya dikumpul? Sudah. Jadi kita pelajari tadi ini tentu kegiatan kita yang kita lihat sehari-hari juga ada di patung kesenian. Tentu kalau dilihat dari bentuk dan jenis patung yang ada yang dijelaskan tadi itu, atau yang kita konsultasi, kita tahu itu apa saja jenis patungnya, bagaimana bentuknya, bagaimana manfaatnya, itu sudah kita pelajari. Ibu tanyakan lagi, apakah sudah paham tentang pelajaran kita hari ini? Sudah jelas tentang materinya? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu akan memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu memberikan kesimpulannya, tentu Ibu serahkan sama kamu apa kesimpulan pelajaran kita. Ya, silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Iskir? Kita dapat mengenal jenis patung dan cara metode belajar kelompok. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Kita dapat mengetahui unsur-unsur dari patung. Lagi. Ini? Berarti kesimpulannya di sini, berarti kita sudah jelas mengenai apa itu seni patung. Ya, seni patung itu kemudian ada beberapa jenis patung yang menurut bentuk jenis patung berdasarkan bentuknya, ada juga jenis patung berdasarkan coraknya. Jadi kalau kita melihat semua kesimpulan ini, tentu ibu-ibu sudah mengerti, kalian sudah paham semuanya. Jadi untuk tugas minggu depan ini, kita membuat gambar patung. Bukan patungnya langsung, kalau mau bikin patungnya langsung boleh juga, bisa nggak? Bisa nggak? Paling tidak kita membuat
gambar patungnya dengan menggunakan buku gambar A3. Jadi minggu depan kamu bawa buku gambar, kemudian peralatannya seperti apa? Krayonnya, penanya, penghapus itu dibawa untuk pembelajaran kita selanjutnya. Ya. Jadi sebelum ibu tutup pelajaran kita ini, silakan kita berdoa dulu supaya pelajaran yang kita dapatkan ini berkah dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan berdoa, ketua kelasnya. Siap, gerak. Sebelum mulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.